Oke, jadi ini konstanta kesetimbangan kimia ya. Oke, masih di konstanta kesetimbangan, bahwasanya nilai konstanta kesetimbangan itu nanti ada dua, yaitu yang pertama konstanta kesetimbangan konsentrasi, karena kita menghitung nilai konstantanya menggunakan nilai konsentrasi molar pada produk dan ada reaktan. Nih ya, notasinya nih bisa dilihat tulisan rumusnya. Dalam kurung C, dalam kurung D, dalam kurung A, dan dalam kurung B itu adalah nilai dari konsentrasi molar, ya dimana satuannya adalah mol per liter, dimana liter itu adalah nilai volume dari sistemnya ya. Konsentrasi molar senyawa ini ya, itu adalah hasil pembagian dari jumlah mol reaktan atau jumlah mol produk dibagi dengan volume sistem tersebut. Apabila wadah ya, biasanya apabila wadah maka ya volume dari wadah tersebut. Apabila larutan ya berarti volume dari larutan tersebut. Kemudian yang hurufnya kecil-kecil ini, huruf A kecil, B, dan C, dan D kecil ini adalah koefisien stoikiometrinya. Tadi ya sesuai dengan penulisan di awal ya. Ini ada contoh. Ini contoh pembuatan amonia gas amonia, yaitu dengan mereaksikan gas nitrogen dengan 3 mol gas hidrogen akan menghasilkan 2 mol gas amonia. Wujudnya semua gas ya. Yang bisa kita, maka penentuan konstanta kesetimbangan konsentrasi molarnya itu menggunakan nilai konsentrasi molar masing-masing reaktan dan produk ya. Bisa dilihat. Nah, konsentrasi molar amonia yang dikuadratkan karena koefisiennya 2, kemudian dibagi dengan konsentrasi molar nitrogen, tidak dipangkatkan ya karena tidak ada koefisien di nitrogen. Kemudian dimana dikali dengan konsentrasi molar gas hidrogen, di mana konsentrasi gas hidrogen ini dipangkatkan 3 karena koefisiennya 3 ya. Nah, jadi saya pikir teman-teman pasti bisa lah. Nah, sip ya. Oke. Jadi dengan merasiokan atau menghitung konsentrasi molar dari produk dan reaktan-reaktan ini akan menghasilkan nilai konstanta konsentrasi molarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah konstanta kesetimbangan yang menggunakan tekanan ya, tekanan atau konstanta kesetimbangan pressure ya. Oke, kebetulan reaksi yang terjadi di sebelumnya adalah fase gas, maka konstanta keseimbangannya bisa dinyatakan dalam menggunakan tekanan. Jadi, perhatikan, apabila reaksi itu adalah reaksi gas, maka bisa menggunakan bisa menggunakan volume molarnya. Konsentrasi molarnya bisa digunakan, tapi apabila kita menggunakan nilai konsentrasi molar, maka yang didapat adalah konstanta konsentrasi molar. Karena ini bentuk gas, karena gas punya volume dan punya tekanan, maka nilai konstanta kesetimbangan tekanannya bisa menggunakan tekanan dari tiap-tiap gas. Itu ya, dalam hal ini hanya diganti ya, kalau tadi konsentrasi molar maka yang dipakai adalah konsentrasi molar semua senyawa, maka pada penentuan konstanta kesetimbangan tekanan maka yang digunakan adalah tekanan parsial substansi. Tekanan parsial substansi di mana semua senyawa ini punya tekanan masing-masing. Namanya tekanan parsial. Maka sama, tidak dibolak-balik, sama tekanan parsial. Amonia dikuadratkan karena punya koefisien 2 per tekanan parsial substansi nitrogen, tidak dipangkatkan karena koefisiennya 1 atau tidak ada.
dikali dengan tekanan parsial dari hidrogen yang dipangkatkan 3. Itu ya, karena koefisien ada 3. Di mana Kc atau kesetimbangan, konstanta kesetimbangan konsentrasi molar adalah konstanta kesetimbangan di mana perhitungannya menggunakan konsentrasi molar. Berbeda dengan Kp atau konstanta tekanan, konstanta kesetimbangan tekanan yang menggunakan tekanan parsial substansi yang hanya pada molekul gas. Oke, molekul non-gas tidak memiliki tekanan parsial. Oke ya, kenapa toh gas yang cuma punya tekanan parsial? Karena pada keadaan kesetimbangan hanya gaslah yang bergerak ke sana kemari. Sementara kan kalau larutan dia diem, ya, dia kan tidak bergerak ke kiri, ke kanan, depan, belakang, enggak ya, enggak bergerak kemana-mana. Sama juga dengan zat padat, mereka kan diem di situ aja ya. Ya, oke, itu kenapa dikatakan molekul non-gas tidak memiliki tekanan parsial. Oke, tadi kembali kita tahu tadi bahwa ada reaksi homogen dan reaksi heterogen. Nah, apabila reaksi heterogen dan homogen ini kita ingin menentukan nilai konstanta kesetimbangannya, maka ada beberapa aturan, oke ya. Karena ada perbedaan dari wujud-wujud senyawa-senyawa yang terlibat. Oke, apabila reaksinya adalah reaksi homogen, tadi ya homogen itu semuanya sama, contohnya pada reaksi kimia pembuatan ini amonia ya. Konstanta yang dihitung berdasarkan suatu reaksi kimia homogen, maka penulisan persamaan konstanta berdasarkan reaksi di atas adalah reaksi ini ya, sama seperti di sebelumnya ya. Jadi konstanta kesetimbangan konsentrasi molarnya sama dengan ini ya, seperti di slide ya, konsentrasi amonia kuadrat per konsentrasi nitrogen dikali dengan pangkat 3 konsentrasi hidrogen. Itu ya, karena gas semua. Apabila reaksinya padat ya semuanya dikasih, semuanya dicari ya. Apabila reaksinya cairan semua, maka semua dicari konsentrasi molarnya ya. Oke. Nah, tapi apabila pada reaksi heterogen, bagaimana konstanta kesetimbangannya? Maka konstanta kesetimbangannya saya mengambil 2 contoh ya. Ini reaksi yang pertama adalah reaksi kalsium karbonat. Nah, ini pada keadaan setimbang menghasilkan kalsium oksida plus gas CO2 ya, pada keadaan setimbang seperti ini. Apabila saya meletakkan suatu serbuk atau kristal kalsium karbonat di suatu wadah tertutup ya, pada panci, kemudian pancinya saya tutup rapat, kemudian saya berikan suhu tertentu dan tekanannya saya atur pada nilai ATM tertentu, maka yang terjadi adalah kalsium karbonat akan berubah secara setimbang menjadi kalsium oksida dan gas CO2. Dan produk ini kalsium oksida dan karbon dioksida ini akan juga berubah menjadi kalsium karbonat. Gitu ya. Bolak-balik ya karena reaksi setimbang. Perhatikan, karena terdapat 2 fase atau 2 wujud yang berbeda, maka penulisan persamaan konstanta reaksi di atas ditulis hanya menggunakan konsentrasi molar gas atau tekanan parsial. Gitu ya. Apabila ada 2 wujud berbeda, maka yang kita cari adalah hanya menggunakan konsentrasi molar yang gas atau tekanan parsial dari gas saja. Pada reaksi 1, maka penulisan notasi penentuan nilai konstanta konsentrasi molarnya hanyalah
menggunakan nilai konsentrasi atau sama dengan konsentrasi gas karbon dioksida saja, karena yang wujudnya gas hanya karbon dioksida. Atau nilai konsentrasi tekanan, nilai konstanta kesetimbangan tekanannya, maka nilainya sama dengan tekanan parsial dari karbon dioksida. Oke, itu pada reaksi yang pertama. Kemudian kita lanjut ke reaksi yang kedua, yaitu di mana di sini ada dua fase juga ya. Pada sisi reaktan ada dua fase atau dua wujud reaktan berbeda. Yang satu karbon dalam wujud solid atau padat dan gas oksigen dalam wujud gas. Di mana apabila dua senyawa ini bereaksi akan menghasilkan 2 mol karbon monoksida dalam wujud gas juga ya. Nah, pada contoh pertama yang wujud gas hanya pada sisi produk saja. Tapi pada reaksi yang kedua ini wujud gas ada pada sisi reaktan dan ada pada sisi produk. Maka untuk menentukan nilai konstanta konsentrasi molarnya, ingat apabila heterogen hanya pada gas saja ya, pada gas saja, maka yang digunakan adalah nilai konsentrasi, ini CO2 ya, ini harusnya CO ya aja, atau karbon monoksida yang dikuadratkan ya karena koefisiennya 2 per oksigen atau gas. Tidak ada pangkatnya ya, di sini tidak ada pangkatnya karena koefisien tidak ada. Maka kalau kita ingin mencari nilai konstanta tekanannya, konstanta kesetimbangan tekanan, maka nilai tekanan parsial karbon monoksida yang dikuadratkan dibagi dengan nilai tekanan parsial dari oksigen. Oke ya, saya pikir jelas. Ya, itu tadi